Oke, selamat pagi ataupun selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang program linier untuk KD berikutnya. Untuk program linier, ada beberapa materi prasyarat, yaitu sistem pertidaksamaan linier. Jadi nanti bentuknya linier, pasti ada X, ada Y, dan juga ada tanda pertidaksamaan. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, ataupun kurang dari dan lebih dari. Ini berhubungan linier ya. Jadi bentuknya garis. Kita akan belajar garis. Bentuk garis ada yang seperti ini, agak miring. Terus juga yang seperti ini juga. Ada yang tegak dan ada juga yang datar. Yang pertama, oke, ini yang sebelah kiri ya. Nanti kita pakai ini kiri, ini kanan. Ini juga kiri, ini kanan. Sama, ini juga kiri, ini kanan. Yang ini adalah atas, ini bawah. Saya harap paham dengan posisi kiri kanan dan atas bawah dari masing-masing garis tersebut. Gunanya apa? Nah, nanti kita akan tahu nilainya. Sebelah kiri itu nilainya positif atau negatif. Nah, sebelah kanan itu nilainya apa? Nanti kita akan tahu. Tanda pertidaksamaan itu ada lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan yang biasanya dipakai kayak gitu. Nah, kalau tandanya lebih dari sama dengan, itu daerahnya daerah penyelesaian di kanan atau atas. Dan jika tandanya kurang dari sama dengan, itu daerah penyelesaiannya di kiri ataupun di bawah. Jelas ya? Jadi kanan kirinya kalian harus paham dulu, atas bawahnya harus paham dulu, setelah itu lihat tandanya. Jika tanda di soal itu lebih dari, maka daerah penyelesaiannya itu di kanan atau atas. Kalau tanda pertidaksamaannya kurang dari, itu di kiri atau di bawah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya nilai X harus positif. Ya, bentuknya kan nanti seperti ini, ada X tambah BY. Saya langsung tanda kurang dari C. Nah, A ini atau koefisien A itu harus positif. Kayak gitu. Jelas ya. Nanti kalau nggak positif bisa dikalikan dulu. Kayak gitu. Ataupun kalian bisa juga nanti menggunakan uji titik untuk menyelesaikan atau menentukan daerah penyelesaian kayak gitu. Lanjut ya. Nah, cara membuat gambar atau daerah penyelesaian atau grafik penyelesaiannya kayak gimana? Buatlah titik potong sumbu X dan sumbu Y, nanti ada tabelnya. Terus gambarkan grafik dan garisnya dari titik potong di atas dan cari daerah penyelesaian. Contoh,
Tentukan daerah penyelesaian dari 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Nah, langkah pertama, buat tabel. Nah, ada x, ada y, dan juga ada x, y. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Dari sini ya, 2x plus y. Kalau x-nya 0, berarti y-nya berapa? Dimasukin ke sini ya. Berarti 2x plus 4. Jadi plus y, kita buat sama dengan aja, dengan 4. Jadi 2 dikali 0 plus y sama dengan 4. 2 kali 0 kan 0, berarti nggak usah ditulis, berarti y sama dengan 4. Kita masukkan ke sini. Yang di sini adalah x, y, yaitu 0,4. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, misalkan y-nya yang 0, maka x-nya berapa? Kita masukkan 2x plus y sama dengan 4. Y-nya kita ganti 0, berarti ini 2x. 2x, oke nggak muat, 2x sama dengan 4. X-nya berarti 4 dibagi 2, hasilnya 2. Gitu ya. Cara membuat tabelnya seperti itu. Jadi kita buat x-nya 0, y-nya berapa, dimasukin kayak gitu. Berarti di sini 2. Sekarang kita gambar. Hari ini kita tulis dulu 2,0-nya. Sekarang kita gambar. Nah, x ini y. Nah, dari sini yang pertama itu 0,4. Kita lihat di sini 0,4. Dan yang kedua adalah 2,0. Kita tarik garis. Nah, lihat tandanya, yaitu kurang dari. Kalau kurang dari, itu daerahnya yang benar ada di kiri. Nah, itu berarti daerahnya di sini ya. Tapi kita arsir tuh yang salah kita arsir. Nah, biar nanti daerahnya yang benar itu adalah bersih. Kayak gitu. Nah, ini adalah DP-nya di daerah sini. Jelas ya? Itu ataupun kita pakai uji titik. Kalau tadi kan menggunakan A, sekarang menggunakan uji titik. Uji titiknya misalnya gampang adalah 0,0 di sebelah kiri. Nah, kita masukkan ke soalnya yaitu 2x tambah y kurang dari 4. Nah, 2 kali 0 tambah 0 kurang dari 4. Berarti 0 kurang dari 4. Ini tambah 0 juga 0 ya. Nah, berarti kan benar daerahnya terletak di sebelah kiri. Nah, maka daerah yang diarsir itu merupakan daerah yang salah. Kayak gitu. Yang nggak diarsir daerah yang benar atau daerah penyelesaian. Bisa menggunakan garis tadi kanan kiri, ataupun kita bisa menggunakan uji titik 0,0 kayak gitu. Contoh kedua, nah ini negatif. Oke, kita rubah dulu. Jadi biar jadi positif, min x ditambah 2y lebih dari, kita kalikan dengan negatif 1. Berarti ini jadinya x min 2y. Pertidaksamaan jika dikalikan tandanya berubah. Ingat, yang lebih dari sama dengan jadi kurang dari sama dengan. Nah,
baru kita buat tabel. Ada X dari sini ya, berarti X min 2Y kurang dari sama dengan 6. X sama Y pasti. Ini yang terakhir adalah X, Y. Kalau X-nya 0, nah Y-nya berapa? Kan 0-nya dicoret, berarti tinggal min 2. Y sama dengan 6, berarti Y-nya min 3. Kalau bingung saya tulis lagi di sini aja. X-nya 0. X min 2Y sama dengan 6. X-nya kita ganti 0. Min 2Y sama dengan 6. Nah, min 2Y sama dengan 6. Y-nya berarti 3. Terus yang kedua. Sorry, ini min 3 harusnya. Nah, yang kedua, ketika Y-nya yang 0. Berarti kan X min 2Y sama dengan 6. Berarti X min 2 dikali 0 sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 6. Ini Y sama dengan 0. Yang ini X sama dengan 0. Berarti ini 0, min 3. Yang ini 6,0. Sekarang kita gambar. Ada X, ada Y. min 3. Berarti itu letaknya di bawah ya. Di sini min 3. Terus 6,0. Nah, kita tarik garis. Nah, tandanya itu kurang dari. Berarti di sebelah kiri ya. Nah, berarti yang diarsir itu yang salah. Itu yang sebelah kanan. Yang diarsir yang salah. Diingat-ingat. Berarti di sini adalah DP-nya. Kayak gitu. Ataupun uji titik. 0,0 ya. Soalnya itu nih X pakai yang bawah enggak apa-apa. Nah, X-nya 0, 2 kali 0 kurang dari 6. Berarti 0 kurang dari 6. Benar ya? Jadi 0-nya di sebelah kiri. Kayak gitu. Bisa pakai yang manapun. Kalau yang model tadi garis kanan kiri kan harus dihafal. Tapi kalau uji titik kan kita tinggal mengambil titik. Titik itu di sebelah kanan garis atau sebelah kiri garis. Kayak gitu. Contoh yang ketiga. Nah, misalnya ada dua bentuk kayak gini. Yang pertama kita buat titik potong dulu. Ada yang pertama itu X plus 2Y. Kita buat sama dengan nama aja di sini nggak apa-apa. X, Y sama X, Y. Kalau X-nya 0, berarti kan tinggal 2Y sama dengan 6. Berarti Y-nya sama dengan 3. Nggak usah ditulis, caranya nggak apa-apa. Kalau sekarang Y-nya yang 0, berarti kan X sama dengan 6. Berarti ada 0,3 sama 6,0. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 2X min 2Y sama dengan 4. Tabelnya X sama ya X, Y.
X-nya 0. Kita tutup ininya. Ini kita tutup. Tinggal min 2Y sama dengan 4. Berarti Y-nya min 2 karena 4 dibagi min 2. Sekarang gantian. Y-nya yang 0. Y-nya kita singkirkan berarti tinggal 2X sama dengan 4. X-nya berarti 2. Nah, di sini 0, min 2. Yang ini 2,0. Tinggal kita gambar. Yang pertama ini 0,3. Ini sama 6,0. Ini adalah garis yang pertama. Nah, garis yang kedua itu min 0,2 sama 2. Ini adalah garis yang kedua. Kalau dilihat yang pertama kan, itu tandanya kan lebih dari. Lebih dari berarti arsirannya, daerah penyelesaiannya berarti di sebelah kanan. Di daerah sini harusnya. Ini adalah DP-nya. Berarti kita arsir yang salah. Yang salah berarti di sebelah kiri. Kita arsir dulu yang salah. Karena yang benar ada di sebelah kanan. Dan yang berikutnya 2X min 2Y kurang dari 4. Berarti yang benar di sebelah kiri dan yang salah di sebelah kanan. Berarti ini yang kita arsir yang salah. Berarti daerah penyelesaiannya ada di sini. Kayak gitu. Ini adalah daerah penyelesaiannya di lingkungan ini. Oke, berikutnya. Nah, cara merubah gambar grafik menjadi sistem pertidaksamaan linear. Ingat persamaan garis. Persamaan garis itu gimana? Ingat ya yang ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 X2 min X1. Nah, dari sini kita akan menemukan sistem pertidaksamaan linearnya. Contoh nih, saya kasih misalnya ini 3, ini 4. Ini biasanya kalau model saat grafik ini merupakan daerah penyelesaiannya yang diarsir. Tapi kalau tadi yang daerah penyelesaiannya adalah yang nggak diarsir. Yang diarsir yang salah, dibedain ya. Biasanya kalau kita mencari garis, itu DP-nya diarsir, tapi dikasih keterangan. Kayak gitu. Tapi kalau kita mencari daerah penyelesaian, biasanya yang bersih itu daerah penyelesaian. Yang salah itu yang diarsir. Oke. Dari sini jelas ya. Nah, yang perlu kita cari dari soal ini adalah yang pertama ini. Cari titiknya. Yaitu yang pertama ini ada 4,0. Dan yang berikutnya adalah 0,3 yang ini. Ini ya, saya kasih kurung ini 4,0. Dan yang ini 0,3. Setelah itu kita masukkan, yang kedua, masukkan ke persamaan garis. Nah, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita masukkan aja. Y-nya kan nggak berubah. Oh, sorry, kita kasih keterangan dulu. Ini X1, Y1, ini X2, Y2. Atau boleh dibalik.
yang 0,3 itu X1 sama Y1, yang 4,0 itu X2 sama Y2 boleh. Kita masukkan berarti di sini Y-nya tetap, Y1-nya berganti 0 per Y2-nya itu 3, Y1-nya itu 0 sama dengan X1-nya tetap, X-nya tetap, X1-nya kita ganti 4, X2-nya 0, X1-nya 4. Jangan lupa ya, tandanya mengikuti dari yang atas. Berarti kan Y dikurangi 0 itu Y per 3 kurangi 0 itu 3 sama dengan X min 4 tetap per min 4, 0 dikurangi 4. Dari sini kita kalikan silang ya. Gini. 3 kali X, 3X. 3 kali min 4, min 12. Dan sama dengan Y kali min 4, min 4. Y. Nah, dari sini lihat. Kita pindah ke kiri 4Y-nya. 3X-nya tetap. Min 4Y jadi 4Y. Yang 12 kita pindah ke kanan jadi 2. Nah, tandanya nggak sama dengan, tapi kita lihat. Yang benar itu di kiri. Berarti tandanya kalau benarnya di kiri itu berarti kurang dari. Berarti 3X plus 4Y itu kurang dari sama dengan 12. Ini hasilnya. Karena daerah penyelesaiannya terletak di kiri. Kalau di kiri sesuai tadi yang awal, berarti kurang dari sama dengan. Nah, kenapa kok kurang dari dan lebih dari nggak kepakai? Kepakai bisa. Tapi nanti kalau pakai kurang dari, garis yang ini, itu putus-putus garisnya. Jika kurang dari atau lebih dari kayak gitu. Jadi garisnya putus-putus. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang jelas boleh bertanya lagi dan bisa diputar lagi untuk materi hari ini. Oke, selamat pagi ataupun selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.